Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mr. Denny. Jadi untuk kali ini aku mau jelasin tentang ini ya, loop dilanjutkan. Ya, aku mulai. Oke, aku jelasin poin-poin penting aja supaya nggak makan waktu lama. Jadi ini yang pertama teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman udah pernah belajar pakai while, loop pakai while ya. Nah ini while nanti kondisinya di sini. Jangan lupa titik dua sama kayak pemakaian if, else, elif juga. Nah, jadi while ini kondisinya titik dua. Kalau kondisinya benar, berarti tiga baris ini dijalanin ya. Ini jalan. Nanti kalau udah sampai tindakan tiga, naik lagi teman-teman. Ya, dia checking lagi ekspresinya. Kalau benar berarti jalan lagi. Oke, nanti kalau udah sampai tiga, berarti nanti diulang lagi. Ya, cek lagi kondisinya. Pokoknya gitu terus teman-teman ya. Jadi dia ngeloop, ulang terus sampai nanti teman-teman eh, ngecek kondisinya nggak sesuai, salah. Nah, kalau udah kondisinya salah, berarti kita bisa lanjut ke tindakan 4. Oke, aku nggak bosan-bosan ngikutin teman-teman. Jadi ini di dalam while teman-teman kasih indentasi ya. Jadi di sini keterangannya 4 spasi, tapi aku lebih rekomend teman-teman pakai tab gitu ya, pakai tab yang di atasnya caps lock gitu ya. Nah ini counter. Nah ini contoh counter kalau kita pakai loop while ya, looping while. Di sini aku punya variabel i, aku set nilainya dari 0 ya. Jadi udah aku set dari awal. Ini ketika i tidak sama dengan 3. Nah i kan tadi posisinya 0 ya teman-teman ya. 0 tidak sama dengan 3, nah, berarti benar kan? Nah, ketika benar berarti aku input ini, kemudian tampil preferensi telah diperhitungkan. Nah, ya, ini inputnya preferensi setelah diperhitungkan. Nah, terus habis itu i-nya yang tadinya 0, itu dia plus 1 teman-teman. Ya, plus 1, kemudian dia checking lagi. I yang tadinya 0, sekarang jadi 1 ya. Nah, jadi 1, 1 tidak sama dengan 3. Benar. Nah, dia minta input lagi, tampil lagi, nah, I posisinya tambah 1 lagi. Nah, checking lagi teman-teman, ke atas lagi. Nah, berarti sekarang posisinya I 2 dong teman-teman. Ya. I-nya 2 tidak sama dengan 3, benar. Nah, berarti dia checking lagi. Masukkan keinginan Anda, kemudian preferensi diperhitungkan, tampil lagi. Nah, kalau udah, nah, ini ya, berarti I plus 1, 3. Nah, berarti sekarang posisi I 3 tidak sama dengan 3. Nah, ini false. Nah, berarti kita bisa lanjut ke ini. Print sistem rekomendasi telah di setel. Kayak gitu ya. Ya, aku lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu for loop ya. Jadi sama-sama loop, sama-sama loop perulangan tapi kita pakai for. Nah, bedanya apa? Nanti kita sambil lihat ya. Sambil jalan aja. Oke. Jadi nanti sintaksnya seperti ini, teman-teman. For, nah, ini ada elemen in urutan. Jangan lupa juga titik dua. Nah, sama. Jadi kita kasih indentasi, ya kan? Kasih tag gitulah. Nah, tindakan satu 2 3. Nanti dia ngecek lagi. Checking lagi, nanti turun lagi, checking lagi. Kalau selagi posisinya masih benar, dia tetap ngulang terus teman-teman. Ya, dia tetap ngulang terus sampai nanti masuk ke apa? Sampai nanti kondisinya salah. Nah, ketika kondisinya salah, baru dia lanjut ke tindakan 4. Oke, lanjut lagi. Nah, contoh nih, contoh aku ada case, ada kasus ini. Aku punya password, nah, aku set nilai awalnya Kitty. Kemudian aku juga punya variabel alfabet, aku isi dari A sampai Z. Nah, for simbol, nah, simbol ini variabel, cuma dia hanya bisa dipakai di dalam for ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipakai di luar for. Misal aku di sini bikin simbol, ini nggak bisa dipakai, nanti pasti error. Karena apa? Simbol ini cuma bisa berlaku di dalam loop for ini saja. Oke, for symbol in password. Password kita dapat dari sini, teman-teman. Ya. Jadi nanti ini loopnya berlangsung 5 kali, tapi dia indeksnya gini, kitty. Ya. Jadi diulang 5 kali dengan nilai kitty.
print alfabet, alfabet ini ya, alfabet titik find. Berarti kita cari simbol. Nah, simbol yang pertama itu K. K ada di indeks berapa? Kita coba hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, K dia di indeks ke-10, tapi ini ada plus 1 teman-teman. Ya, berarti otomatis K ini 11. Ya, jangan lupa lagi, sekarang kita masuk ke loop I. Ya. I tadi di sini indeks ke-8. Ya. 8 plus 1 sama dengan 9. Oke, benar. Nah, sama nanti T, T, Y. Nah, itu T itu 19, plus 1 nanti 20. Oke, sama. Y juga 24, 24 plus 1, 25. Ya, lanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Jadi ini aku punya login, dia input ya teman-teman ya. Di sini aku input cat underscore add Smith. Nah, ini ada variabel salah. Aku set value-nya ini, aku set nilainya ini ya. Simbol-simbol aneh kayak gitu. For symbol in login. Login berarti dia nanti diulang sebanyak cat Smith. Ini. Diulang sebanyak cat Smith. If simbol, nah, simbol in salah. Apakah simbolnya ada di salah? Nah, kita cek satu-satu. Ini nggak ada. Ini juga nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nah, ini ada teman-teman. Ya. Ketika ada, berarti kita tampilin simbol terlarang, simbol saat itu adalah underscore. Ya. Nah, underscore, kemudian dia checking lagi. Oh, ini ada lagi. Add, simbol terlarang. Simbol saat ini berarti add. Nah, Smith ini kan berarti enggak ya? Ini enggak. Ya, lanjut lagi. Ya, oke. Nih. Jadi kita nanti akan sering pakai range. Ya. Ada dua jenis. Yang pertama range dengan satu parameter, yang ini dua parameter. Ya. Jadi kalau aku bilang parameter, itu maksudnya adalah yang di dalam fungsi. Ya. Contoh ini, ada range n, berarti satu parameter. Maksudnya teman-teman, nanti akan diulang sebanyak n-1. Jadi misal teman-teman isi n-nya 3, akan oh sorry, aku salah ngomong. Jadi, dia akan diulang sebanyak 3 kali. Nah, namun indeksnya dimulai dari 0 teman-teman. Ya. Jadi nanti perulangan 0, 1, 2. Ya, perulangannya 3 kali, tapi dia dimulai dari indeks ke 0. Dan 3 itu nggak termasuk. Ya. Ya, for element in range. Nah, tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Kalau benar diulang 3 kali teman-teman. Ya, diulang 3 kali. Habis itu, nih, laksanakan tindakan 4. Contoh, for i in range 3. Nah, berarti ini program diulang 3 kali. 1, 2, 3. Nah, habis itu sistem rekomendasi telah di-setel. Gitu ya. Jadi, for itu lebih cocok kalau kita tahu nanti ini program itu mau diulang berapa kali. Ya. Tapi kalau while, itu lebih cocok kalau kita apa ya, bisa input kalau pas inputnya off. Nah, contoh kemarin kan ketika inputnya off kita selesai. Nah, itu aku lebih prefer pakai while. Kalau for dia lebih yang kita tahu jumlahnya berapa kali gitu. Ya, aku lanjut. Ini banyak, banyak partisipan dan ini aku ubah jadi angka number ya. Di sini aku isi 3, berarti ini program akan diulang sebanyak 3 kali ya. For i in range banyak-banyak dapat dari sini, dapat dari inputan. Ya, berarti nanti ini akan diulang 3 kali. Nama, di situ selamat datang, siapa namanya. Nah, di situ grup chat dibuat. Itu teman-teman. Oke, find around. Aku lanjut. Oke, aku lanjut. Ini for i in range 3 ya, berarti diulang 3 kali. Input login, input password. Oke. If loginnya admin and password KCF 3G. Berarti nanti tampil ini. Nah, ini kebetulan enggak ya? Ini enggak. Nah, ini iya. Nah, tampil ini iya, berarti tampil lagi. Gitu ya. Ya, aku lanjut lagi. Nah, di sini kita nanti kenal yang namanya break. Ya. Break itu
Kalau misal udah sampai break ya teman-teman ya, dia nanti bakal keluar dari for. Meskipun perulangannya belum selesai. Contoh, ini kan aku udah set 3 kali teman. Udah aku set 3 kali input login password. Nah, ketika nanti ngisi login sama passwordnya udah benar, meskipun belum perulangan ketiga, dia nanti langsung keluar dari loop. Contoh ini kan perulangan pertama. Karena salah perulangan kedua, nah ini benar, ya kan? Tapi dan dia sudah selesai sampai sini. Ya ada apa-apa lagi. Itu. Ya, aku lanjut lagi. Oke. Oke, PPT-nya udah habis, berarti kita bisa langsung mulai praktek ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke control structures, kemudian nanti masuk di lesson 4 ya. Lesson 4 berarti bisa dimulai dari nomor 7 teman-teman ya. Nah, oke. Ini ya. Aku jalan di sini aja supaya lebih nyaman ya. Oke. Ini yang pertama. Pilih program yang tidak memiliki error. Oke. Program yang tidak memiliki error yaitu satu. Ini ya. Variable in origin. Yang tidak memiliki error ya teman-teman ya. Kita jawab. Lanjut. Ya, aku lanjut lagi. Pengguna. File pengguna kurang dari 10. Nama input. Nama pengguna terus 1. Lanjut lagi. Body in range 10. Nama input. Nama. Oke. Oke. Untuk programnya teman-teman, aku akan contohin tiga aja ya, 4 sampai 6. Tuh ya. Oke, yang pertama nih, bagian sangat penting dari jaringan sosial A Friend Around adalah bagian musik. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan 3 preferensi musik. Nah, jadi sudah ditentuin 3 kali. Setelah menerima setiap preferensi, program harus mencetak preferensi telah diperhitungkan. Setelah memasukkan semua preferensi, program mencetak sistem rekomendasi dibentuk, lalu keluar. Catatan, gunakan for loop untuk kode yang paling optimal. Ya, kita coba lihat. Nah, nih, berarti kita input 3 kali ya teman-teman, itu jelas. Terus nanti tampilin sistem rekomendasi dibentuk. Dan jangan lupa nanti habis input, kita tampilin preferensi telah diperhitungkan. Gitu ya. Oke, kita mulai. Kita hapus. Berarti for i in range 3. Nah, ini. Kemudian wish. Nah, keinginan ya. Input. Masukkan keinginan Anda. Ini. Kemudian aku tampilin preferensi telah diperhitungkan. Nah, kalau udah kita tampilin sistem rekomendasi dibentuk. Oke, kita coba. Vivaldi Queen Rock. Oke, Vivaldi Queen Rock. Oke, kita lanjut nomor 5. Oke. Rating dari musisi dan lagu-lagu mereka tergantung dari masukan pengguna. Developer Ivan telah menyusun program yang menghitung rating sebuah lagu, skor rata-rata. Tetapi dia membuat beberapa masalah. Benarkan masalah-masalah tersebut, program harus membaca banyak dari rating dan nilai-nilai tersebut, lalu mencetak rating rata-rata. Kita coba lihat. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama kita ditanyain dulu mau ngisi berapa nilai. 3 kan di sini. Nah, berarti nilainya 3 kali. Habis itu kita hitung rata-rata. Nah, kita tahu rata-rata itu dari 10 tambah 8 tambah 9. Nah, kemudian kalau jadi jumlah, kita bagi dengan angka 3. Banyaknya data. Gitu ya teman-teman ya. Kita bisa mulai.
Oke, di sini aku bikin variabel total 0 ya, buat nampung nanti totalnya. Oke, int input banyak nilai. For i in range banyak. Oke, nilai sama dengan input int ya, karena dia angka. Nilai kayak gini. Oops, sorry. Ini ya. Nah, kemudian nanti di sini total dia itu nambah ke nilai. Ya, kita coba 3, 10, 8, 9. 3, 10, 8, 9. Oke. Jadi kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Oke. Soal nomor 6. Bisakah kamu berpikir tentang sebuah jaringan sosial tanpa grup chat? Program harus satu, baca banyak partisipan, dua, meminta nama dari semua partisipan satu persatu. Setelah membaca setiap nama, program menampilkan salam tersendiri. Selamat datang, terus nanti namanya siapa. Setelah membaca semua nama, tampilkan pesan grup chat dibuat. Format semuanya seperti pada gambar. Nah, kita coba lihat gambarnya dulu, teman-teman. Nah, ini ya. Yang pertama kita tanya dulu berapa partisipannya. Ini 2 ya. Nah, berarti secara otomatis ini program akan jalan 2 kali. Ya. Kita meminta inputan nama, habis itu kita tampilin sama datang namanya siapa. Sama datang namanya siapa kalau udah grup chat dibuat. Kita mulai. Ya, enter input banyak partisipan. Oke. For i in range banyak. Ini kan. Kemudian aku minta inputan, masukkan nama, kemudian terus kita tampilin. Selamat datang. Namanya siapa? Ini ya. Kalau udah kita tampilin grup chat dibuat. Tersebut jangan lupa yang dua chat. Oke, udah ya teman-teman ya. Untuk yang pertama udah, berarti kita bisa lanjut yang berikutnya. Berarti yang ini. Kita coba lihat a friend around. Oke. Nah, yang ini. Atur karakter program utama yang akan dicetak oleh program. Nah, text algo for sign in text. For sign in text. Text-nya ini A ya. If algo. If text A, print in time. Oke. Habis itu L. Di sini nggak ada berarti print sign. Print sign kok nggak ada ya. Harusnya ini sih. Mungkin ini coba. Yes, oke. For in range 10. If input password. Oke. Ini ya. Terus print dengan print else print. Oke, lanjut. Oke. Oke, pada awalnya program menunggu untuk input menggunakan teks bantuan. Masukkan satu, rekomendasi off, selesai. Jika satu dimasukkan, kamu akan diminta untuk memasukkan apa yang kamu rasakan. Jika merasa senang, check akan dicetak. Jika merasakan yang lain, lagi. Jika off dimasukkan, program keluar. Oke, kita bisa mulai. Well, nomor tidak sama dengan off. Oke, if nomor sama dengan 1. Terus kemudian kita input. Kamu merasakan apa? If referensinya sama dengan senang. Nah, kalau senang berarti kita tampilin. Nah, ya, kalau enggak, jangan lupa titik duanya. Nah, print Aladdin. Nah, habis itu kita tanya lagi. Dan satu rekomendasi off untuk selesai. Kita coba.
Satu senang, oke, habis itu satu marah, kemudian off. Sip. Oke, lanjut nomor 4. Suatu komunitas atlet membuat undian untuk tiket FIFA World Cup. Untuk berpartisipasi, kamu harus menebak nama pemain sepak bola populer FIFA. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan dilakukan. Jika jawaban benar, program akan mencetak selamat. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan keberapa, gitu ya. Lalu keluar format semuanya seperti pada gambar. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, jadi udah dibatasin ya teman-teman ya. Udah dibatasin maksimal 3. Tapi kalau kurang dari 3 nggak apa-apa. Nanti langsung selesai kayak gitu teman-teman ya. Ini 3 kali. Ya kan kalau benar nanti tampil kata-kata selamat kayak gini habis itu udah. Ya. Nah, kita coba. For I in range 1,4. Oke, lanjut. Kita minta inputan ya kan. Game, misal input masukkan nama dari game. Nah, kalau udah, if game sama dengan FIFA, nah, berarti kita tampilin print selamat dan kamu menebak dengan benar dalam percobaan pagar sorry 3. Kemudian jangan lupa break ya. Break anak kucing S dan api pipa. Nah, ini salahnya gimana? Masukkan nama dari game, game FIFA. Selamat, kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Sudah benar teman-teman ya. Coba anak kucing S dan api pipa. Salahnya gimana ya teman-teman ya? Masukkan nama dari game. If game sama dengan FIFA, selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Yang mana yang salah ya? Nah, aku cek dulu ya teman-teman ya. If input masukkan nama dari game. Selamat kamu menebak. Oh, ini teman, sorry. Jadi ini harusnya ke I. Nah, oke, kita coba. Anak kucing S dan api pipa. Nah, ya, jadi sorry ya, tadi salahnya di sini. Nah, karena ini harusnya ngikutin ini ya. Tadi kan aku tulis 3, berarti mau berapapun nanti tampilnya 3 dong. Ya, aku kan sudah 5. Bagian ini mulai dengan memasukkan angka. Jika satu dimasukkan, referensi diminta. Jika olahraga dimasukkan podcast Hardcore Sports direkomendasikan. Setelah itu album baru Kanye West direkomendasikan. Jika dua dimasukkan, undian dimulai, kamu mendapat 3 kesempatan untuk menebak nama dari grup musik Queen. Jika jawaban benar, kamu memenangkan tiket konser. Jika off dimasukkan, program keluar. Nah, ini ada contohnya, ya kan? Masukkan satu rekomendasi 2 undian off ke keluar 1 olahraga. Jadi tampil ini 1. Nah, ini satu lagi, ya kan? Preferensi Anda menarik akun baru.
Ini diisi 2, queen. Nah, off ke bawah. Kita coba. Oke, berarti ini kita bikin input dulu teman-teman ya. Input transfer ya. Masukkan satu rekomendasi, 2 undian of keluar. Oke, if transfer satu, kalau satu kita tanya lagi transfer kedua, input ya kan teman-teman, masukkan preferensi Anda. Nah, if answer 2 sama dengan olahraga. Nah, kalau olahraga nanti tampilnya print podcast hardcore sports. Nah, selain itu berarti kita tampilin album baru Kanye West. Nah, ya, kalau udah ini ada Ellie answer 2. Kalau diisi 2, ini apa ini? Body in range. Ya, jadi diulang 3 kali. Hmm, apa ini ya? Kemudian input. Nah, tadi apa kata-katanya? Masukkan nama dari band. Masukkan nama dari band. If answer undian sama dengan koin. Nah, berarti kita tampilin se eh kamu sorry, kamu memenangkan tiket konser. Nah, terus jangan lupa dia jeprit gini ya. Nah, jangan lupa biar loopnya dia nggak stop terus, nggak jalan terus, kita input lagi. Transfer sama dengan input, masukkan satu rekomendasi, 2, sorry ini ada typo ya, undian of keluar. Oke, jangan lupa di sini while, sorry harusnya di sini. Ini di sini, nah aku hapus. While answer tidak sama dengan off. Kayak sini ya teman-teman ya. Yang ini kita majuin. Ups. Nih. Nah, ya. Kita coba. Satu. Senang. If answer 1 senang itu. If answer. If answer. Oh ini satu harusnya dia berupa string. Ini juga. Nah, satu senang, satu marah, 2 going, kemudian off. Oke teman-teman ya, ini udah 3 kali ya, aku kembali.
Kalau yang ini bintang ya teman-teman ya. Dicoba sendiri aja. Yang ini teori. Oke gitu teman-teman ya. Berarti cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.